Nah, ada patung Bunda Maria, ada salib, ya. Ini udah keterlaluan banget, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat dan lagi puasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini jangan lupa di subscribe dulu ya. Nih, di subscribe Babe Aldo Sholat Kebenaran, channel backup. Dan mudah-mudahan channel utama ini gak ada apa-apa ya. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, afiat, dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, makin kesini nih zaman ya, ini kita agak lepas dari politik. Kemarin kita udah melihat beberapa penistaan agama ya, orang mainan Al-Quran ini. Ini sekarang sholat dimainin, dan ini gua rasa ini penistaannya bukan kepada orang Islam aja kalau begini. Ini juga menistakan agama Kristen. Kenapa? Karena begini kelakuannya nih. Bentar ya, itu ada lagunya, kita matiin lagunya ya. Itu lagi sholat bukber di rumah gue, sholat hadap patung Yesus, kan gila nih. Ini di luar batas sudah. Ya nanti kita baca komentar netizen di postingan ini ya. Ini udah keterlaluan anak-anak sekarang ini. Ini kenapa? Karena nggak ada tindakan yang tegas dari hukum Indonesia kalau begini. Hukum Indonesia seolah-olah membiarkan aja pelaku-pelaku seperti ini. Mereka dengan bangganya mencampur adukan agama seperti ini. Dan ini gue yakin yang tersinggung bukan cuma Islam ya, yang Kristen juga. Masing-masing gini, Islam mengakui agamanya paling benar, Kristen mengakui agamanya paling benar ya. Jadi orang Islam ya dengan ibadahnya gitu. Toleransi bukan mencampur aduk. Dan gue tahu itu saudara gue Kristen juga banyak gitu ya. Jangan dong. Jangan begini terus direkam, diviralin, di share. Ini kan ada yang ngerekam berarti kan di situ. Berarti ini kurang ajar banget. Lihat nih. Ini lagunya gue matiin ya. Nah tuh, lo lihat itu. Lo lihat itu. Nah itu ada patung Yesus di situ ya. Nah di sini ada nih. Bentar ya, kita ulangi ya. Kita ulangi awal ya. Nah ini ada gambar Yesus ya kan. Nah, ada patung Bunda Maria, ada salib ya. Ini udah keterlaluan banget ya. Ini penistaan terhadap agama Islam dan Kristen kalau menurut gue. Kenapa? Gue yakin juga orang Kristennya ya tersinggung lah dengan begini. Ya kan? Itu ajaran Kristen, ajaran yang mereka punya keyakinan, punya cara dalam beribadah gitu.
Sementara Islam juga nggak boleh begini. Ini karena apa? Ini karena hukum kita kayaknya penistaan agama seperti ini kayak dibiarkan aja gitu. Ya, ini gimana ceritanya begini? Sama dipamer-pamerin. Ya Allah. Ada kita ke Instagram, kita lihat apa komentar netizen di sini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya saya berjenaka ini ya. Kita lihat captionnya. Makin kesini kok makin ngelunjak ya. Bulan suci buat momen lucu-lucuan dengan balutan toleransi. Mulai dari mulai war takjil dengan nonis dan sekarang sholat menghadap patung Yesus. Malahan bukan cuma patung tapi ada lukisan dan foto manusia. Mereka anggap ini wujud dari toleransi. Padahal ini mah ngerusak ajaran Islam. Nah, ini kalau dari caption sini ya. Kayak nggak ada ruangan lain aja di rumah itu. Atau inisiatif pergi ke musola yang dekat. Padahal Nabi sudah menyontohkan nggak mau sholat di dalam Ka'bah sebelum patung-patung berbahala dimusnahkan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Menolak sholat di gereja karena ada patung Yesus dan mamanya. Nah, lalu sekarang kaum otak kosong demi ngejar viral sampai berani main-main dengan syariat. Dan kalau dari pandangan gue ya, ini juga menista agama Kristen kalau dari pandangan gue. Ya, gue yakin orang Kristen juga tersinggung. Ya, ibadah mereka kan nggak begini. Ya, mereka meyakini Islam itu salah gitu. Iya dong. Mereka meyakini Islam salah, agamanya paling benar. Begitu juga kita merasa Islam ini yang paling benar, yang lain salah. Makanya jangan dicampur. Toleransi itu bukan mencampur adukan agama gitu. Toleransi itu saling menghormati agama. Silakan beribadah dengan caramu, kami dengan cara kami. Kami tidak ganggu kalian, kalian jangan ganggu kami. Itu toleransi. Kalau begini ngawur. Toleransi ini mah, ya, nah itu. Astagfirullah. Nah. Makin kesini makin berani. Sampai kapan pihak berwajib siapapun itu membiarkan yang seperti ini. Nah itu. Ini yang paling bersalah. Kalau gua ngelihat ya. Karena adanya pembiaran. Ini karena adanya pembiaran. Sehingga orang-orang seperti ini merasa aman-aman aja gitu. Nanti kalau ketangkep nangis minta maaf sama senyum-senyum cenginges. Goblok ini. Akhir zaman ya Allah subhanallah ampuni dosa kami amin. Gue yakin ini konten bukan beneran sholat. Itu dibuat mainan gitu. Iya ini apa ini termasuk agen-agen Dajjal gitu. Karena kalau Dajjal itu kan memang mereka mau one religion gitu. Satu agama dicampur-campur. Udah kelewatan sih ini. Banyak yang kelewatan. Udah ada orang injak-injak Al-Quran. Ya, udah ada orang-orang menginjak Al-Quran itu udah ada. Ini sekarang begini. Aduh, sudah akhir zaman semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Iya, tapi ya selama kita masih hidup ya wajib kita melawan lah. Bagi yang punya kuasa harus merubah ini dengan tangannya. Dengan kekuasaannya. Ya, kami berharap ini aparat penegak hukum, ayolah Pak, tegas dikit Pak. Jangan sampai umat yang marah kalau yang begini nih. Ya, udah terlalu parah ini. Setidaknya ya singkirkan dulu patung di depan arah kiblati kalau itu beneran sholat dan toleransi. Enggak disuting gitu. Enggak disuting, enggak disebarin gitu. Itu kalau disuting dan direkam dan disebarkan itu kayak apa ya? Ngecengin gitu. Iya kayak ngecengin gitu. Gua mau begini, lu mau apa? Gitu kan, kurang ajar. Itu kalau di depan gue udah selesai lu. Iya, yang begini. Tampol. Ini terjadi di depan gue, tampol. Masuk penjara nggak apa-apa gue. Karena agama gue udah dihina kalau begini. Dan sekali lagi ya, gue merasa ini bukan cuma menghina agama Islam. Ini juga menghina agama Kristen gitu. Ini akibatnya kondom bocor dikasih nyawa. Wah, ini lagi. Harus diproses hukum ini. Nah itu yang kita masih merasa. Iya, gak bakal diproses hukum kayak yang begini. Hah? Dia lagi sholat di rumah temennya kali yang nonis. Gitu aja dihujat. Goblok. Kayak gak ada tempat lain. Kau otak kosong rendahnya minat baca. Beleguk sia. Iya makanya. Goblok ya. Masih aja ngomong begitu gitu. Gue punya temen nonis. Banyak. Ya, yang agama Kristen. Gue kalau mau sholat ada ruangannya gitu. Mereka menghargai. Gak dikasih ruangan. Dan gak direkam. Goblok. Gak direkam, gak disebarin gitu.
Ini kalau begini kan kayak itu kayak nyengajain gitu. Kalau gue mau begini lu mau apa gitu. Nah itu kurang ajar sayang. Janganlah agama ini dibuat mainan begini. Sekali lagi ya, kalau dari pandangan gue ini adalah penistaan agama Islam dan Kristen. Justru yang begini, ya nggak cuma Islam yang marah ini, Kristen juga marah. Iya, mereka nggak percaya sholat kok. Akibat kata mereka jangan terlalu fanatik agama, akhirnya minim ilmu agama, pikirannya terlalu pendek, nggak jauh beda sama yang milih 02. Dihubungin ke 02, gue nggak ada hubungannya. Nggak ada. Ya, jadi buat gue sekali lagi ya, tolonglah, ayolah. Ya, siapapun kalian, adik-adik kah siapa. Dan yang paling utama aparat penegak hukum kita, tolong Pak, penista agama itu ditindak keras. Sekali lagi Pak, ditindak, dikasih efek jerah Pak. Toleransi itu bukan mencampur adukan agama. Kalau mencampur adukan agama namanya toleransi. Toleransi itu saling menghormati dalam beragama. Biarkan kami Islam mengerjakan ibadah agama yang kami yakini, dan kami jangan diganggu gitu. Dan biarkan juga saudara kami yang Kristen mengerjakan ibadahnya yang mereka yakini, dan kami nggak ganggu. Itu toleransi. Bukan toleransi begini dengan mencampur adukan ajaran agama. Itu menyakitkan loh bagi orang-orang yang percaya terhadap agama, kecuali PKI, kecuali ateis, kecuali agnostik. Nah, mereka nggak percaya agama, terserah mereka, itu hak mereka. Tapi bagi kami yang meyakini, jangan begini, ini menyinggung banget. Ya, dan sekali lagi ya, waduh, kesian juga nih. Ini yang Kristen pun akan marah, gue yakin itu. Oke, gitu aja ya guys ya, nggak usah lama-lama gue, dan ini komentarnya juga nggak banyak. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diberi kelancaran, keafiatan, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waradha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolonglah Pak, aparat hukum, tolong ditindak tegas yang begini Pak. Jangan dibiarin Pak, makin menjadi. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.